Salam, puji Tuhan, Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang ada di mana-mana tempat. Selamat kita berjumpa kembali dalam suasana yang penuh dengan sukacita, bahwa kita terus diizinkan Tuhan untuk terus berlangkah di tahun 2022. Puji Tuhan, haleluya. Kita berjumpa di dalam Mesbah Doa dan Renungan, dan kali ini saya akan men-sharing sedikit bagian firman Tuhan, dan kita masuk di dalam pergumulan dan doa kita bersama, haleluya. Mari kita di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur atas kepimpinan Tuhan bagi kami, untuk kami terus melangkah, dan kami berada di awal tahun, di bulan Januari 2022 ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk di dalam satu pergumulan langkah kami di tahun 2022 dan seterusnya. Dan terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam Mesbah Doa dan Renungan, dan Engkau berkati, kuduskan jamaah supaya menjadi berkat bagi kami ya Tuhan, lewat renungan firman Tuhan yang sederhana, dan Tuhan memberkati kami semua. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Mama, Saudara kekasih Tuhan. Dalam Mesbah Doa dan Renungan kali ini saya akan membawa satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Firman Tuhan yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, bahwa ini satu bagian firman Tuhan, peneguhan firman Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa ada gambaran-gambaran. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ada gambaran-gambaran tentang situasi kondisi di jemaat Korintus, bahwa di sana ada berbagai macam cara-cara roh yang dibangun untuk adanya perpecahan di kalangan jemaat. Yang kemudian juga di dalam suasana seperti di sana adalah hal-hal datangnya pencobaan-pencobaan yang melanda umat jemaat pada waktu itu, yang kemudian tentu ini akan berpotensi kepada suatu kehidupan komitmen iman dengan Tuhan. Dan kemudian banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang tentu menimbulkan suasana pergumulan-pergumulan, tentu tantangan-tantangan ini. Tapi kemudian disinilah firman Tuhan datang kepada Rasul Paulus yang kemudian disampaikan dan meneguhkan setiap jemaat umat di sana, bahwa tetap teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, saya memberikan tema kali ini adalah tetap teguh dan jangan goyah. Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, tentu tadi gambaran-gambaran bahwa situasi kondisi yang kita hadapi juga tentu menjadi satu catatan penting di tahun 2021 yang kita lewat. Bahkan kemudian kita sudah berada di awal tahun 2022, tentu di sekitar sekeliling kita banyak gambaran-gambaran tentang berbagai macam tantangan persoalan hidup, juga tentang bagaimana pandangan kita di tahun 2022. Tetapi tentu dengan berbagai macam jaminan Tuhan lewat firman Tuhan yang memberikan kita suatu arah kepastian bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Tuhan Yesus juga berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu satu jaminan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sendiri. Allah yang telah datang ke dalam dunia, Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, lewat konteks bacaan firman Tuhan ini dikatakan bahwa karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Haleluya. Ini juga menyangkut tentang suatu pergumulan pelayanan. Orang-orang yang senantiasa punya satu panggilan pelayanan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di tengah situasi itu, umat atau orang percaya di tengah situasi kondisi yang begitu kompleks, tantangan, pencobaan, adanya berbagai macam spirit roh-roh yang ingin dibangun oleh cara-cara iblis untuk membuat jemaat terpecah belah, yang kemudian mau menggiring orang kepada suatu kehidupan yang kemudian akan terkecoh dan kemudian akan lari daripada hadapan Tuhan. Tetapi kemudian ada jaminan bahwa Tuhan Yesuslah sumber keselamatan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, itu ayat yang ke-57 dari 1 Korintus pasal
15 ayat yang ke-57, saya bacakan bagi kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Rasul Paulus menegaskan ini kepada jemaat di Korintus pada waktu itu tentang jangan goyah, tetap teguh dengan Tuhan, karena ada jaminan keselamatan, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan, memberikan jaminan, yaitu lewat penderitaan, kesengsaraan, dan kemudian kematiannya ataupun kematiannya di atas kayu salib. Dan di sanalah itu jaminan keselamatan, jaminan pengampunan dosa, jaminan tentang penyucian dosa, karena dia telah menebus dosa saya dan saudara, menebus setiap umat manusia. Bagi yang percaya, maka dia memperoleh keselamatan, sebagaimana dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengorbankan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentu dalam suasana ini, pergumulan demi pergumulan kita, bahwa kita hadapi tantangan, beban, masalah, persoalan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita akan jalani ke depan sepanjang di tahun 2022 dan seterusnya, ingat bahwa kita tetap teguh dengan Tuhan, tetap teguh dalam hal sandaran pokok keselamatan kita kepada Tuhan Sang Juru Selamat Yesus Kristus, tetap hidup di dalam komitmen, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam hal terus membangun hidup persekutuan dengan Tuhan, terus hidup di dalam hal doa, terus hidup dalam mesbah dan penyembahan, terus hidup di dalam hal merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, memperkatakan, menyaksikan, melayani pekerjaan Tuhan, pekabaran Injil, supaya kemudian itu menjadi satu kekuatan. Kemudian kita terus hidup dalam satu perubahan hidup, pertobatan, kekudusan, sehingga itu kita layak di hadapan Tuhan dan tetap berdiri pada suatu keyakinan yang teguh kepada Kristus Tuhan Sang Juru Selamat, karena dia telah memberikan jaminan keselamatan sorga, keselamatan kekal bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Sehingga demikian yang dikatakan oleh firman Tuhan ini lewat Rasul Paulus, bahwa jeripaya kita, persekutuan kita dengan Tuhan, yang tadi tetap teguh dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, yang bersandar pengharapan kita pada Tuhan Sang Juru Selamat Yesus Kristus, yang terus hidup di dalam membangun pergumulan dan doa, terus membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan itu secara baik dan benar, pertobatan, kekudusan, dan lain-lain sebagainya, kehidupan yang benar berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup terus melayani Tuhan, maka jeripaya kita diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan senantiasa akan menyertai dan memberkati Bapak, Mama, saya dan saudara di tengah situasi apapun. Ingat sekali lagi, jangan goyah, tetapi tetap teguh di dalam Tuhan, karena pelayanan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia, karena Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan bagi kita semua yang selalu mau bersandar kepada Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Bapak-Bapak Saudara, kesetujuan itu yang demikian yang saya dapat berikan lewat renungan ini, untuk senantiasa membawa kita untuk terus hidup di dalam teguh, di dalam hidup kita dekat dengan Tuhan, dan selalu hidup dalam hal bersandar pada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, bersumber pada Tuhan, dan hidup terus melayani Tuhan, memberitakan firman di tengah situasi kondisi apapun, dan kita pasti akan terus diberkati. Jangan goyah, karena Tuhan kita akan senantiasa memberikan kita tuntunan dan penjagaan, perlindungan, peneguhan bagi saya dan saudara lewat kebenaran firman Tuhan, lewat Roh Kudus yang bekerja bagi saya dan saudara. Demikian firman Tuhan, dan mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan Yesus yang tidak pernah ingkar janji, yang setia, yang adalah Juru Selamat, yang memberikan jaminan keselamatan bagi kami di tengah situasi, kondisi yang kami jalani, kami hadapi, kami akan melangkah di tahun 2022 dan seterusnya. Walaupun kami menghadapi berbagai macam persoalan tantangan ini, tetapi Tuhan telah memberikan jaminan. Jangan goyah, tetapi tetap teguh, karena Tuhanlah Juru Selamat yang telah memberikan kemenangan itu sendiri, lewat kemenangan salib itu sendiri, lewat kemenangan kebangkitan Kristus itu sendiri, dan lewat pencurahan Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas di dalam hal penyampaian dan pemberitaan kesaksian, tetapi Tuhan Engkau tidak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. Memberkati semua pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Bagi semua kami yang punya beban persoalan, yang punya beban-beban hidup,
punya kekurangan dalam hal finansial, dalam kondisi pandemi COVID dan lain segala yang berpengaruh ini. Dan di tengah pergumulan-pergumulan kehidupan apapun itu Tuhan, beban-beban yang ada, entah bisnis, entah perusahaan, entah kehidupan rumah tangga, entah kehidupan jabatan, entah kehidupan apapun di setiap kehidupan umat dan langkah orang percaya. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan hadir di sana lewat kekuatan Roh-Mu yang luar biasa dahsyat, memampukan, memulihkan dan memberkati. Dan Tuhan dapati yang terpapar sakit penyakit karena virus corona, bahkan varian baru ini, di rumah-rumah sakit, di ruang isolasi, ataupun di mana-mana tempat Tuhan, oleh nama Yesus Kristus Tuhan, ada jamahan Tuhan di sana, ada pemulihan Tuhan di sana, ada kesembuhan terjadi di sana, ada mujizat Tuhan terjadi di sana. Haleluya. Kami berdoa bagi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara salah satu adalah vaksinasi dari pusat sampai dengan daerah. Allah campur tangan, kuduskan dengan darah Yesus Tuhan, sehingga itu menyembuhkan, memulihkan. Dan Tuhan campur tangan setiap jeripaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kami bersatu pada dengan masyarakat tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan turut andil di dalamnya dengan berkat-berkat Tuhan, yang dimana kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu sendiri. Segala program pemerintah dari pusat sampai dengan daerah, Allah berkati, kuduskan di tengah situasi tantangan demi tantangan yang ada. Negeri ini dilawat Tuhan, negeri ini tetap diberkati, pemimpin-pemimpin kami diberkati dengan segala kiat-kiatnya. Tuntun dan sertai mereka untuk memiliki hati yang benar, hidup yang benar, untuk memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya jeripaya mereka, pelayanan mereka Tuhan sebagai pemimpin bangsa ini sampai dari pusat sampai dengan daerah tidak pernah sia-sia, diberkati Tuhan dan diteguhkan Tuhan, dan ada kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi seluruh pekabaran ini di seluruh dunia, bangsa negeri kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, gereja Tuhan, pelayanan mimbar, KKR, KPI, semua pujian penyembahan, persekutuan pelayanan, semua grup-grup pelayanan, Tuhan berkati, kuduskan, semua menjadi berkat untuk kesaksian bagi nama Tuhan, bagi kemenangan jiwa-jiwa, bagi kerajaan Allah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah semua ada bangun dalam satu kehidupan persekutuan dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya senantiasa Tuhan menjaga, melindungi kami sebagaimana janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Kami percaya itu. Di mana Tuhan dapati adapun berbagai macam beban pergumulan yang sedang dinaikkan oleh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, saudaraku, dimanapun berada Tuhan, Engkau capai setiap pergumulan itu Tuhan, dan di sanalah Engkau menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Ada jaminan Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan, yang dibaca, direnungkan pagi, siang, sore dan malam, bahkan yang dilakukan, menguatkan, mengukuhkan, meneguhkan di tengah tantangan, beban, persoalan, di tengah kehidupan ini pergumulan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada suatu kepastian masa depan, pengharapan yang memberikan, yang Tuhan memberikan jaminan itu bagi setiap umat dan orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada begitu banyak beban pergumulan kami, kiranya Tuhan menjadi berkat bagi pelayanan lewat misbah, doa dan renungan ini Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Ini sembahyang doa kami di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Saudara kasih Tuhan, mesbah doa dan renungan yang sederhana ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan kita sampai jumpa pada waktu berikut. Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi, memberkati Bapak Mama, saya dan saudara semua. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.